Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Latifatul Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, yang berisi petunjuk bagi manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Isi kandungan Al-Quran meliputi tauhid, ibadah, janji, ancaman, jalan menuju kebenaran, dan sejarah orang-orang terdahulu. Al-Quran secara geografis turunkan di dua tempat, yaitu di kota Mekah dan Madinah. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah dan sekitarnya dinamakan dengan ayat-ayat Makkiyah, sedangkan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah dan sekitarnya dinamakan dengan ayat-ayat Madaniyah. Baik, sekarang ke pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Terdapat beberapa definisi yang mengenai Makkiyah dan Madaniyah yang dikemukakan oleh ulama yang masing-masing berbeda satu sama lain. Di sini ada 3 pendapat yang dikemukakan oleh ulama, yaitu yang pertama berdasarkan tempat turunnya suatu ayat, yang kedua berdasarkan seruan atau khitab dari ayat tersebut, yang terakhir yaitu berdasarkan waktu turunnya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu berdasarkan tempat turunnya suatu ayat. Dari pengertian ini dapat kita pahami bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah dan sekitarnya, sedangkan Madaniyah merupakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah dan sekitarnya. Yang kedua yaitu berdasarkan khitab atau seruan dari ayat tersebut. Makkiyah merupakan ayat-ayat Al-Quran yang berisi seruan terhadap penduduk kota Mekah, sedangkan Madaniyah merupakan ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang seruan terhadap penduduk kota Madinah. Yang terakhir yaitu berdasarkan waktu turunnya. Makkiyah merupakan ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, sedangkan Madaniyah merupakan ayat Al-Quran yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sekarang karakteristik ayat Makkiyah. Yang pertama yaitu setiap surat yang di dalamnya mengandung sajidah. Yang kedua yaitu setiap surat yang mengandung lafal kala dan ya ayuhan nas. Yang ketiga, setiap surat yang mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu kecuali surat Al-Baqarah. Yang keempat, mengandung kisah Nabi Adam dan iblis. Yang kelima atau yang terakhir yaitu setiap surat dibuka dengan huruf-huruf hijaiyah seperti alif lam mim, alif lam ra, dan hamim. Kemudian karakteristik ayat Madaniyah. Yang pertama yaitu setiap surat berisi tentang kewajiban atau saksi. Kemudian yang kedua, setiap surat di dalamnya disebutkan tentang orang-orang munafik, kecuali surat Al-Ankabut. Yang terakhir, setiap surat terdapat dialog antara ahli kitab. Selanjutnya yaitu manfaat mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, kita bisa mengetahui keindahan sastra bahasa Al-Quran. Yang kedua, kita bisa mengetahui hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Kemudian yang ketiga, sebagai pendidikan, pengarahan, dan pengajaran bagi para mubalik. Yang keempat, kita bisa membedakan antara nasih dan mansuh
ketika terdapat 2 ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang kelima, untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran tersebut. Baik, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan dari pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.